proses belajar arahan sendiri, di mana pada model ini terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu penyeleksian. Pada tahap penyeleksian terdapat 3 bentuk kegiatan. Yang pertama menemukan informasi esensial, yang kedua membuat catatan tentang hal yang penting, yang ketiga mengeksplorasikan ide pokok. Langkah kedua yaitu pemahaman. Bentuk kegiatannya yaitu melihat bahan lebih awal, menggunakan isyarat kontekstual, mencari sumber bahan. Yang ketiga yaitu penguatan ingatan, di mana kegiatan di sini bagaimana kita mengkaji ulang bahan, mengingat butir penting, serta mengetes diri sendiri, merancang cara belajar sendiri. Pada langkah keempat yaitu di mana kita bertanya pada diri sendiri, memberikan citra sendiri, menarik analogi dan metafora. Yang kelima yaitu pengintegrasian, bagaimana kita mengungkapkannya sendiri, membuat ilustrasi atau diagram, menggunakan banyak sumber, mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, serta menjawab permasalahan sendiri. Pada tahap terakhir atau langkah terakhir yaitu kita mengecek apa yang telah dikuasai, menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Maksudnya di sini murid tanpa menunggu datangnya tugas dari orang lain. Pada model kedua yaitu proses belajar melalui kerjasama atau biasa dikenal dengan PBMKS, di mana pada model ini lagi terbagi menjadi 7 model. Model pertama yaitu olah pikir sejolim atau OPS. Pada model ini terdapat 4 langkah pembelajaran, di mana pertama-tama murid menyimak pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Yang kedua, semua murid diberikan kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu guru memberi isyarat agar murid berpasangan mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan dan merumuskan jawaban tersebut. Yang keempat yaitu masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan jawabannya dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru. Pada dasarnya, model ini memiliki tujuan membina kerjasama dan komunikasi sosial. Model yang kedua yaitu olah pikir berebut. Pada tahap pertama, guru mengajukan pertanyaan yang memiliki banyak jawaban. Yang kedua yaitu murid secara perseorangan memikirkan serta selanjutnya memberikan jawaban secara lisan. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Model yang ketiga yaitu konsultasi intrakelompok atau KIK. Memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu murid diminta menyiapkan alat tulis di tempat dan di atas meja masing-masing. Yang kedua, satu orang murid untuk setiap kelompok diminta untuk membacakan jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga, semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari buku atau diskusi kelompok. Yang keempat yaitu murid yang tidak bertugas membacakan pertanyaan akan ditugasi untuk mengecek apakah pertanyaan yang dilontarkan dapat diterima oleh kelompok atau sudah dimengerti. Yang kelima yaitu bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan itu, semua murid mengambil alat tulis dan menuliskan jawaban dengan kata-kata mereka sendiri. Yang terakhir itu meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai merata ke seluruh murid dalam masing-masing kelompok. Yang selanjutnya yaitu model keempat yaitu tutorial teman sebaya atau TTS. Tahapan model ini yang pertama yaitu pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu guru selalu memantau proses
proses saling membantu tersebut. Yang keempat yaitu berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Model yang kelima yaitu tutorial lintas kelas atau TLK. Tahapan pada model ini yang pertama, memilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, berikan tugas khusus untuk membantu murid adik kelasnya. Yang ketiga yaitu guru selalu memantau proses saling membantu antar murid. Yang keempat yaitu berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Model ini hampir mirip sama langkah-langkahnya dengan model tutorial teman sebaya. Model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid yang di bawahnya. Model yang keenam yaitu diskusi meja bundar atau DMB. Pada model ini tahapannya yaitu murid dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Yang ketiga yaitu selembaran kertas diedarkan dalam setiap kelompok secara bergilir. Setiap murid dalam kelompok itu menuliskan jawaban pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok, yaitu tugas diskusi, resitasi atau TDR. Langkah-langkahnya yang pertama, pemberian tugas dari guru. Yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi kelompok murid. Yang ketiga, pelaporan hasil diskusi murid. Model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas atau kelas tinggi. Model yang terakhir yaitu aktivitas tugas tertutup atau ATU dan aktivitas tugas terbuka. Kedua model ini tidak memiliki langkah khusus karena ini berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang membedakan dari ciri khas kedua model ini yaitu tugas tertutup tugasnya hanya memerlukan satu jawaban benar, sedangkan tugas terbuka memiliki beragam jawaban. Contohnya seperti membuat karangan. Itulah materi model interaksi